Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mabuhari dari program studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis. Hari ini saya akan membuat pembahasan tentang Undang-Undang KPP baru tahun 2023, pembahasan tentang tindak pidana khusus. Ada Mas. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang tindak pidana khusus. Di bab 35, pemerintah melakukan apa yang disebut dengan rekodifikasi. Dulu tindakan korupsi, narkotika, dan pelanggaran HAM berat seolah-olah berdiri di rumah utama di luar hukum pidana kita. Namun sekarang di KP baru seperti dia di jembatan masuk. Tujuannya? Tujuannya untuk menyerahkan prinsip hukum. Misalnya sebagai koperasi atau perusahaan jauh lebih tegas diposisikan sebagai subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Oke, untuk yang kedua, di sini yang sangat sensitif di masyarakat soal penghinaan pasal 433 hingga pasal 422. Di sini ada perubahan paradigma dari kekuasaan menuju perlindungan harkat. Perubahan yang paling colok adalah penegasan bahwa penghinaan kini bersifat delik aduan absolut, yang artinya polisi tidak bisa lagi asal tangkap atau proses hukum jika tidak ada aduan langsung dari pihak yang dirugikan. Ini adalah langkah maju untuk mencegah penyalahgunaan pasal-pasal karet yang sering dianggap mengancam kebebasan berpendapat. Batasan antara kritik demi kepentingan umum dan penghinaan kini dibuat lebih terang benderang. Untuk yang ketiga, di sini mengenai berita bohong atau hoax dari pasal 263 hingga 264. Di KUHP lama, divisi keonaran sering ditafsirkan sangat luas. Namun dalam KUHP baru, syaratnya diperketat. Seorang baru bisa dipidana jika berita bohong tersebut mengakibatkan kerusuhan fisik di masyarakat. Jadi, jika hanya sekedar gaduh di media sosial, tapi harus ada dampak nyata yang mengganggu ketertiban umum. Ini menunjukkan hukum kita mulai mengadopsi prinsip keadilan yang lebih proporsional. Oke, untuk kesimpulan dan penutup, penting untuk diingat bahwa KUHP baru ini tidak hanya mengubah bunyi pasal, tapi mengubah cara kita menghukum. Kita bergeser dari keadilan retributif atau balas dendam menuju keadilan restoratif. Ada masa percobaan bagi pidana mati, dan ada sanksi kerja sosial, dan ada pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Oke, sekian saja dari pembahasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.